Ikut sama apa yang dikehendaki oleh penciptamu. Harus sambung sama apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta. Kayak gini loh, kamu punya HP. HP itu kalau kamu mau pergunakan dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, harus ikut sama cara yang sudah ditetapkan sama yang nyiptain HP. Bukan begitu? Kalau kamu punya HP misalnya Android, ya, tapi kamu makainya dengan cara kerjanya Apple misalnya, itu aja nggak bisa sinkron. Apalagi kalau misalnya kamu mau pakai HP dengan cara kerjanya setrikaan, dengan cara kerjanya mesin pemanas air, ya nggak pakai HP-nya, kan begitu? Demikian pula dengan hidup kamu nih. Kamu kalau pengen hidupnya benar, harus sesuai sama buku panduan kehidupan yang sudah diaturkan oleh penciptamu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada cara lain buat bikin benar hidup selain ikut sama apa yang sudah diaturkan, apa yang sudah ditertibkan, apa yang sudah dipandukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita ini mau nyambung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh benar. Gak bisa. Manusia nyampe kepada Allah tuh gak memungkinkan. Karenanya Allah mengutuskan seorang nabi. Allah utuskan para rasul. Allah kirimkan para nabi. Tugasnya, tujuannya adalah menjadi penghubung antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hambanya. Kamu pengen nyambung nih sama Allah, saya pengen hidup saya benar, saya harus sambung sama yang nyiptain saya nih. Siapa yang nyiptain saya? Allah. Oh, kalau gitu saya mesti mendekat sama Allah. Cara mendekatnya gimana? Untuk itu Allah mengutuskan para rasul buat ngasih tahu, gini loh caranya. Kamu mesti sholat, kamu mesti puasa, kamu mesti sedekah, kamu mesti bakti orang tua. Buat melanjutkan kehidupan mesti nikah. Nikahnya caranya juga diatur semua. Ada wali, ada saksi, kan begitu. Mohon maaf teman-teman, sampai caranya berhubungan intim udah diatur dalam Islam. Sesudahnya pakai mandi gitu. Itu aturan-aturan dalam Islam. Kita nggak bisa nyampe kepada Allah dengan ibadah kayak apapun kecuali yang ikut sama caranya Nabi besar Muhammad. Kalau ada orang itu dia mau ngatur-ngatur sendiri aja, saya mau ngedekat sama Allah SWT. Gimana caranya? Saya mau pergi ke gua, kemudian bertapa, mengingat Allah SWT, berzikir, menyebut nama Allah SWT sehari 100.000 kali misalnya. Diterima apa enggak kira-kira? Enggak diterima. Enggak ikut sama aturannya Nabi Muhammad SAW. Saya mau mendekat kepada Allah SWT dengan jalan puasa. Saya puasa, enggak makan, enggak minum sampai sematinya. Itu matinya namanya mati apa? Mati syahid apa mati kekeringan? Mati kering ini namanya, bukan mati syahid. Diterimakah sama Allah? Tidak. Namanya bukan mati syahid, akan tetapi namanya bunuh diri. Dan bunuh diri gak ada yang diterima sama Allah SWT. Maka teman-teman sekalian yang saya muliakan, untuk bisa jadi hamba yang Allah Subhanahu wa Ta'ala terima,
itu kita mesti ikut jalurnya Nabi besar Muhammad. Dan alhamdulillah, buat kita nih umat zaman akhir, Allah pilihkan Nabi yang terbaik. Buat kita nih umat zaman akhir, Allah pilihkan Nabi yang paling agung, Nabi yang paling mulia, Nabi yang jangankan sama manusia pada umumnya, sama para nabi-nabi aja Allah jadikan beliau spesial, teman-teman. Nabi kita Muhammad SAW. Sama nabi-nabi yang lain, Allah kalau panggil langsung namanya aja. Ya Allah kan bebas, betul gak? Ya Adam askun anta wa zawjukal jannah, kata Allah panggil Nabi Adam. Wahai Adam, tinggallah kamu dan istri kamu di dalam surga. Panggil namanya. Ya Nuh bin bisalamin minna, wahai Nuh, mendaratlah kamu dengan perahu kamu itu dengan pengawasan kami. Ya Yahya hudil kitab biquwwah, ya Ibrahim wasaddaqta ru'ya, ya Isa bin Maryam anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Semua nabi-nabinya Allah SWT Allah panggil dengan namanya langsung. Tapi silahkan baca kitabmu, tidak ada di sana panggilan ya Muhammad. Emang Allah nggak pernah manggil Nabi Muhammad? Banyak panggilan Allah dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad, tapi manggilnya nggak pernah ya Muhammad, ya Ahmad, nggak pernah. Manggilnya gimana? Ya ayyuhar rasul, gelarnya wahai seorang utusan. Ya ayyuhar rasul inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allah manggil dengan julukannya, sama kayak kita manggil orang-orang yang kita muliakan pakai julukannya. Kamu panggil dokter gak namanya aja, tapi dengan julukannya. Pak dokter, Bu dokter, kan begitu. Kamu panggil orang-orang yang kamu muliakan gak pakai namanya langsung, tapi pakai gelar-gelarnya, pakai julukan-julukannya. Teman-teman sekalian, kenapa Allah berbuat seperti itu kepada Nabi Muhammad? Litta'zim. Allah mau menunjukkan betapa Allah memuliakan Nabi Muhammad SAW. Allah aja muliain Nabi. Makanya aneh banget dah, aneh benar-benar. Kalau ada orang zaman sekarang yang bilang sama Nabi Muhammad tuh gak usah pakai sayyidina, namanya aja langsung. Muhammad berkata, kamu pikir Muhammad siapa? Ini adalah manusia yang bahkan Allah tidak pernah memanggil kecuali dengan panggilan-panggilan yang memuliakan. Saya sekalian yang saya muliakan, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul. Demikian pula dengan Allah terkadang memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan-panggilan kesayangan. Ya. Kayak ya ayyuhal mudaththir, ya ayyuhal muzammil di surat Muzammil, di surat Muzammil ataupun di surat Al-Mudaththir. Kata Allah ya ayyuhal muzammil, wahai yang sedang berselimut. Ya ayyuhal mudaththir, wahai yang sedang menutupi diri. Itu teman-teman, panggilan Allah kepada Nabi Muhammad tidak dengan julukan ataupun gelar ataupun pangkat beliau, profesi beliau sebagai nabi ataupun rasul, akan tetapi panggilan kesayangan berdasarkan dengan keadaan Nabi Muhammad pada saat itu. Kayak kamu ketika ngeliat anakmu nih, sukaannya sembunyi di belakang kulkas, terus kamu bilang, anak kulkas,
Halo, balik kulkas, gitu. Itu. Kenapa kamu manggilnya dengan anak kulkas misalnya? Karena kamu melihat lucu banget sih anak saya sembunyi belakang-belakang kulkas. Demikian pula dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ketika melihat Nabi Muhammad selimutan, Allah bilang, ya ayyuhal muzammil, wahai yang sedang berselimut. Itu intim banget, teman-teman. Itu tuh Allah kayak lebih sayang banget. Ini lucunya loh kamu tuh selimutan gitu. Lucu banget sih kamu tutup-tutupan gitu. Ya ayyuhal mudaththir. Masya Allah. Seribu sekali saya muliakan. Atau ini lebih ajaib lagi. Allah panggil Nabi Muhammad gini nih, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Yasin, kata Nabi gitu. Demi Al-Quran yang mulia, kamu Yasin adalah salah satu dari utusan-utusanku. Siapa Yasin? Nabi Muhammad SAW. Kok dipanggilnya Yasin? Kata para ulama, itu tuh singkatan, kependekan dari Ya Sayyidal Mursalin, sama Allah disingkat menjadi Yasin. Wahai sebaik-baik utusan, sama Allah disingkat Yasin. Kayak suami pas lagi sayang-sayangnya manggil dengan panggilan-panggilan kesayangan. Kayak apa panggilannya? Kesayanganku disingkat menjadi sayang, disingkat lagi menjadi yang, disingkat lagi menjadi sayang, gitu kan? Teman-teman sekalian yang saya muliakan, ini baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jangankan dibandingin sama manusia yang lain, kayak kita-kita ini, sama para nabi-nabi aja, itu Allah tuh kelihatan banget ngebedain Nabi Muhammad dalam urusan cinta. Bu, Dek, tahukah kamu bahwa di pintu-pintu surga itu yang tertulis di situ nama Muhammad bersanding dengan nama Allah. Dan surga tuh nggak pernah renovasi, nggak ada ceritanya. Zamannya Nabi tulisannya Allah Muhammad, zamannya Nabi Musa Allah Musa, zamannya Nabi Nuh Allah Nuh, gitu enggak. Dari sejak zamannya Nabi Adam ketika tinggal di surga, beliau kemudian melihat di pintu-pintu surga ada nama Muhammad bersanding dengan nama Allah. Ini yang kata Allah dalam Al-Quran, wa rafa'na laka dzikra, dan sungguh telah kami tinggikan namamu wahai Nabi Muhammad. Masya Allah. Bu, Nabi Musa doa, minta, Rabbi syrah li sadri, kata Nabi Musa, ya Allah lapangkanlah dadaku. Allah ceritain doanya Nabi Musa, tapi gak diceritain ijabahnya. Nabi Muhammad, Allah gak ceritain doanya, langsung sama Allah diceritain ijabahnya. Alam nasrah laka sadrak, bukankah telah kami lapangkan hatimu wahai Nabi Muhammad. Nabi Musa gak ceritain doanya, gak diceritain ijabahnya. Nabi Muhammad, Allah gak ceritain doanya loh, diceritain ijabahnya. Itu kan beda kelas namanya. Betul gak? Kamu punya anak nih, dia minta, kamu ceritain tuh sama orang saat anakmu minta. Anak saya nih minta nih. Dengan ada seorang anak yang kamu kasih sama dia dan kamu ceritain, saya dong habis ngasih sama anak saya. Dicinta yang mana dari dua anak itu? Yang kedua, yang dikasih.
Nabi Ibrahim doa, Rabbi la tuhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa' malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Kata Nabi Ibrahim, itu doanya Nabi Ibrahim, Allah tuliskan dalam Al-Quran. Ya Allah, jangan pernah kecewakan aku, jangan pernah susahkan aku di hari Kau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Kata Nabi Ibrahim. Allah ceritakan doanya, tapi Allah tidak ceritakan ijabahnya. Nabi Muhammad, Allah nggak ceritain doanya, tapi Allah bilang, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yauma la yukhzillahu an-nabi walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'aymanihim. Kata Allah, di akhirat nanti Allah nggak akan pernah susahkan Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim doa, ya Allah jangan susahkan aku di hari akhirat. Nabi Muhammad bilang, Allah hari itu nggak akan pernah susahkan Nabi Muhammad. Itu baru dibandingkan sama para nabi-nabi aja. Nabi Muhammad tuh kelihatan bedanya, lebih tinggi dari para nabi-nabi, apalagi dibandingin sama kita. Tapi alhamdulillah Allah SWT jadikan Nabi Muhammad nabinya kita. Gampang deh kita. Pengen jadi orang mulia, deketi Nabi Muhammad. Pengen jadi orang yang disayang sama Allah, deketi Nabi Muhammad. Ustazah, saya masih sangat duniawi sekali. Saya pengen hidup saya tuh senang, pengen rezeki saya tuh gampang, pengen saya ini disayang sama suami gitu, pengen biar anak-anak saya tuh semuanya pada taat sama saya. Gimana bisa caranya? Gampang. Kamu kepengen doamu diijabah, karena dia gitu. Kamu kepengen jadi seorang hamba yang Allah berikan apa yang kamu mau. Iya Ustazah, bener begitu. Gimana caranya? Gampang. Deketi Nabi Muhammad. Karena Allah kalau lihat ada seseorang dekat dengan kekasihnya, Allah pasti akan terima hamba tersebut, dipandang dengan pandangan kasih sayang, dan ketika dia berdoa Allah pasti akan kabulkan apa yang jadi harapan dan doanya. Sama aja kayak kamu mau minta nih sama orang, orangnya tuh orang paling kaya, seorang raja lah gitu. Gimana caranya ya? Aduh gimana nih, mau ngajuin proposal, mau minta-minta. Gimana nih caranya? Saya mau minta sama seorang raja nih. Oh kalau gitu kamu lewat prosedur. Gimana caranya? Lewat RT RW, terus lewat lurah, terus surat kamu dibawa ke kecamatan, dari kecamatan surat kamu dibawa ke kabupaten, dari kabupaten surat kamu dibawa ke provinsi, dari provinsi surat kamu dibawa ke pusat, dari pusat kemudian dibawa ke kementerian entah apa itu ya. Itu nyampe nya kapan? Belum tentu keterima perajaannya. Betul? Ada cara yang lebih mudah. Gimana? Deketin orang yang dekat sama raja tersebut. Deketin yang paling disayang sama raja tersebut. Deketin yang selalu bersama dengan raja tersebut. Dan kalau bicara yang seperti itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak ada yang lebih dekat dari Allah, gak ada yang lebih disayang sama Allah, gak ada yang lebih dicinta sama Allah, gak ada orang yang hatinya selalu bersambung kepada Allah lebih daripada Nabi besar Muhammad. Teman-teman sekalian, kamu deketin anaknya raja sampai jadi dekat. Akhirnya kemudian kamu bilangin dong sama bapak kamu, apaan? Saya loh pengen begini. Oh gampang, ntar bentar lagi nih bapak saya keluar, ntar saya bilangin.
Gitu bapaknya keluar, Pak, ini Pak teman saya nih Pak, katanya dia minta begini-begini Pak. Oh, berapa minta kamu? 10, kasih 50. Bisa begitu? Bisa begitu enggak? Bisa begitu. Demikian pula yang mendekati Allah lewat Nabi Muhammad. Lewat Nabi Muhammad. Jalan cepat karena beliau adalah pintunya Allah. Ya Sayyidi ya man lahu ja'illallah innal musyi'ina qad ja'u lidambi Ibu-ibu, adik-adik, teman-teman sekalian, Nabi Muhammad yang punya jah, yang punya pangkat, yang punya derajat paling tinggi di sisi Allah SWT. Ya Sayyidi ya Rasulullah, wahai Tuhan kami, wahai baginda kami, wahai utusan Allah. Ya man lahul jah indallah, orang yang punya pangkat paling tinggi di sisi Allah SWT. Innal muslimin, kami ini para pendosa, jauh datang kepadamu, yastaghfirun, memohon ampun kepada Allah. Lidzambi yastaghfiruna yastaghfirun. Kami bawa dosa-dosa kami, wahai Rasulullah, kami mohon ampun kepada Allah. Demikian teman-teman sekalian, kita ini kalau pengen hidupnya benar, kita mesti nyambung sama Allah. Akan tetapi kita nggak bisa nyambung kepada Allah kecuali lewat tali yang diulurkan oleh Allah kepada kita, namanya Nabi besar Muhammad. Pegangin tali itu yang kencang. Jangan mau putus dari talinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mau lepas dari talinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tali yang lain semuanya rapuh. Tali yang lain semuanya lembek. Tali yang lain semuanya lemah. Kamu pegangin kelihatannya kayak iya gitu, kelihatannya kayak kuat gitu. Sebentar kena angin putus. Apalagi kalau kenanya badai, apalagi kalau kenanya gempa, apalagi kalau kenanya tsunami, nggak ada yang bisa bertahan. Satu-satunya tali Allah yang bisa bertahan adalah tali Nabi besar. Pegangannya matanya Nabi Muhammad aja. Yang jadi istri, kamu jangan ngandelin apapun atau siapapun, nggak bisa. Itu tadi talinya tuh kelihatannya kuat padahal nggak. Oh, saya sih pastilah bisa jadi istri yang baik, istri yang kuat, istri yang bisa bertahan dalam berbagai macam ujian dalam kehidupan. Kenapa soalnya? Karena saya cantik. Suami saya malah bisa dapetin perempuan kayak saya ini. Hidungnya mancung, badannya bagus, karena cantik. Nah, kecantikan kamu tuh ya standar aja lah ya. Saya sekalian yang saya muliakan, lagi pula
Apa yang bisa kamu andalkan tentang urusan kecantikan? Bu, mohon maaf nih ya, kadang-kadang tuh suami udah punya istri yang cantik aja, dia nyari yang gak cantik. Kalau nggak ada juga. Seribu sekalian yang saya muliakan, gak bisa ngandelin kecantikan. Dikit aja tuh, gak bisa dijadikan sebagai andalan. Gak cukup. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, atau kamu mau andelin apa? Oh, saya akan jadi istri yang baik, saya akan jadi istri yang solehah, saya pasti akan bisa menjalankan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena saya pintar, IQ saya di atas rata-rata, saya punya gelar, saya sekolah di mana. Ya Allah. Teman-teman sekalian, gak ada yang bisa diandelin. Gak ada yang bisa diandelin. Mau kamu dokter, mau kamu profesor, mau kamu ustazah, gak ada. Gak bisa. Terus apa nih ustazah yang bisa kita andalkan? Saya kaya ustazah, saya gak bisa lah. Pasti saya akan bisa menjalani kehidupan ini dengan cara-cara yang terbaik. Saya akan jadi istri yang berhasil, istri yang sukses, ibu yang berhasil karena saya adalah perempuan yang kaya raya. Warisan dari harta saya, harta keluarga saya ini bikin saya jadi perempuan paling kaya se-Bandung Selatan. Emang iya bisa diambil. Kekayaanmu itu semuanya bahkan tidak bisa mencegah satu rambutmu untuk berubah. Kekayaanmu itu semuanya bahkan gak bisa mencegah satu gigimu untuk tanggal. Kekayaanmu itu teman-teman sekalian gak bisa berbuat apa-apa terhadap dirimu. Ia bahkan tidak bermanfaat buat dirimu, apalagi buat yang lain-lainnya. Jangan andalkan kekayaan. Gak bisa, gak cukup. Ustazah, suami saya tuh cinta sama saya, jadi kayaknya saya akan baik-baik aja lah. Dia cintanya mati, masa Ustazah? Itu dia, cinta mati ya. Kalau cintanya hilang tinggal mati. Dia bilangnya Ustazah, katanya dia tak sanggup hidup tanpa saya. Terus kamu mau mengandalkan cinta dia gitu? Ya Allah, gak ada artinya apa-apa. Apalagi cinta model begituan tuh. Itu saudara sekalian, cinta selain kepada Allah dan kekasihnya, selain kepada Allah dan yang mendekatkanmu kepada Allah, itu namanya cinta yang bukan sejati, cinta yang tidak kekal, cinta yang fana, cinta yang monyet. Begitu cintanya hilang tinggal. Makanya awal-awalnya kau adalah bintangku, kau adalah bulanku, kau adalah matahariku, tanpamu gelaplah hidupku. Dapat setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, itu ganti itu. Jadi kamu monyet. Cinta monyet sih ya. Teman-teman sekalian, ada masa kadaluarsanya. Cinta selain kepada Allah yang kekal, selain kepada cinta yang mendekatkanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semuanya tidak ada yang kekal. Sebab yang kekal cuma Allah. Cinta yang selain itu hanya akan bertemu dengan masa akhirnya, hanya akan bertemu dengan end-nya, gitu. The end. Dah terakhirnya selesai. Makanya itu sebabnya kenapa Cinderella itu gak ada bagian kedua.
kalau film Cinderella ada bagian yang keduanya, itu bagian keduanya itu abis nikah, kemudian suaminya lama-lama bosen sama bininya, akhirnya ketemu sama cewek yang lain. Mungkin Cinderellanya sendiri juga akhirnya ketemu sama pangeran yang lain. Terus dia mikir, jangan-jangan saya keliru nih ketika dulu sendal saya ditemukan, sepatu saya ditemukan sama pangeran yang jadi suami saya. Apakah dia adalah jodohku yang sesungguhnya? Teman-teman, part keduanya kayak begitu, teman-teman. Maka kalau kamu sebagai seorang istri ingin cintamu adalah cinta yang sehidup sesurga, jika kamu menginginkan pernikahanmu dalam rumah tangga itu adalah pernikahan yang terus bisa kamu bawa sampai nanti kamu menghadap Allah SWT, dan kemudian dibukakan pintu demi pintu surga untuk kamu memilihkannya mau masuk di pintu yang mana. Seperti yang disabdakan Nabi Muhammad, kalau ada seorang perempuan sholatnya bagus, puasanya benar, dan dia bagus kepada suaminya, taat kepada suaminya, hormat kepada suaminya, nanti dia akan boleh masuk dari pintu surga manapun yang dia inginkan. Kalau kamu kepengen posisimu sebagai seorang istri berhasil membawamu sampai boleh milih dari pintu surga manapun yang kamu inginkan, maka andalkanlah yang paling kuat. Peganglah sama tali yang gak akan pernah terputus. Talinya Allah, namanya Nabi besar Muhammad. Dekati Nabi Muhammad. Pegangan sama Nabi Muhammad, dengannya kamu kuat. Pegangan sama tali Allah bernama Nabi Muhammad, dengannya kamu akan menang menghadapi berbagai macam ujian-ujian dalam rumah tanggamu, teman-teman sering sekali. Udah, gak usah ngandelin harta, gak usah ngandelin rupa, gak usah ngandelin kecantikanmu, gak usah ngandelin IQ-mu, gak usah ngandelin kecerdasanmu. Semuanya sedikit gak cukup jadi andalan. Semuanya lemah gak cukup jadi andalan. Semuanya ringan gak cukup buat jadi sandaran. Teman-teman saudara sekalian, yang cukup hanya talinya Allah, yang cukup hanya tiangnya Allah, namanya Nabi besar Muhammad. Para ibu, kamu punya anak, yakin bisa jadi ibu yang berhasil sampai nanti kelak di akhirat kamu bisa masuk dalam surga bersama dengan anakmu itu. Yakin di akhirat nanti anak kamu bisa melewati jembatan Sirat dengan secepat kilat. Yakin anak kamu nanti akan masuk dalam rombongannya Nabi Muhammad, bisa masuk dalam surga Allah SWT. Yakin kamu berhasil menjadi seorang ibu yang berhasil membawa anakmu kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Yakin? Ataukah bisa jadi kamu menjadi ibu yang justru diseret oleh anakmu dalam api neraka? Yakin? Oh, saya yakin Ustazah. Kenapa? Sebab saya adalah seorang perempuan yang brilian. Oh, yakin? Saya perempuan kaya Ustazah. Saya orang tua yang kaya. Saya akan sekolahkan anak saya sekolah-sekolah yang tinggi. Gak bisa. Gak cukup. Gak cukup. Gak cukup. Gak cukup harta. Gak cukup rupa, gak cukup kecerdasan. Semua gak ada yang cukup, teman-teman. Sebab
lewat talinya Allah bernama Nabi Muhammad. Kenalin anakmu sama Nabi Muhammad. Kenalin anakmu sama Nabi Muhammad. Jangan sampai anakmu lebih cinta sama pejabat daripada Nabi Muhammad. Jangan sampai anakmu lebih cinta, lebih senang sama pemain bola daripada sama Nabi Muhammad. Lebih demen sama aktor, sama aktris Korea daripada sama Nabi Muhammad. Gak kenal. Habis ini gimana ya Ustazah? Susah mau kenalin anak-anak kepada Nabi Muhammad, apalagi sampai cinta sama Nabi Muhammad. Bu, gimana kamu bisa kenalin anakmu cinta sama Nabi Muhammad kalau kamu sebagai ibunya bahkan gak pernah kenal rasa itu? Kamu yang cinta sama Nabi Muhammad, yang cinta sama Nabi Muhammad, Bu, yang rindu sama Nabi Muhammad, Bu. Anakmu ketika satu waktu melihatmu berderayan air mata, dia akan bertanya, Mama kok nangis, kenapa Ma? Dan kamu berkata padanya, Nah, Mama lagi kangen sama Nabi Muhammad. Ya ampun Nak, kangen banget ya sama Nabi Muhammad. Ya Allah Nak, Mama pengen banget ketemu sama Nabi Muhammad. Pengen banget bisa dekat sama Nabi Muhammad. Ya ampun Nak, lagi pula Nabi Muhammad tuh sayangnya sama kita luar biasa. Alhamdulillah ya Nak. Katanya Ustazah, cinta kepada Nabi Muhammad tidak ada yang tidak diterima. Cinta kepada Nabi Muhammad tak ada yang tak terbalas. Alhamdulillah, doain Mama ya Nak ya, biar bisa ketemu sama Nabi Muhammad. Ibu, anakmu akan belajar darimu tentang mencintai Nabi Muhammad. Masalahnya ada adakah kamu sudah mencintai Nabi Muhammad? Gak ada yang cukup buat dijadikan andalan selain Allah lewat Nabi Muhammad. Karena semua urusan Allah yang punya. Hidup kamu pengen benar, Nabi Muhammad jalannya. Yang dekat sama Nabi Muhammad, yang dekat sama. Adik-adik, sebagai seorang anak, kamu gak bisa bilang saya kuat, saya hebat, saya mandiri, saya bisa berdiri di atas kaki saya. Teman-teman saya ada yang cinta, saya mah enggak, saya mah kuat, hati saya ini kokoh bagaikan karang di lautan, tak terhempas oleh badai. Jangan sok-sokan. Kamu gak mau pacaran, bagus, tapi jangan pernah andalkan dirimu sendiri. Saya tak akan pernah terkalahkan oleh apapun, karena saya perempuan pintar, karena saya perempuan mandiri, karena saya perempuan hebat, perempuan kuat. Enggak, saya bilangin, kamu itu gak kuat, kamu lemah. Saya tahu kok selama ini kamu pura-pura kuat.
lemah. Kita semuanya lemah. Akan tetapi memang tidak ada yang bisa kita andalkan. Dunia kita ada yang bisa kita andalkan. Tidak kesehatan badan kita, tidak rupa kita, tidak kecerdasan kita, tidak apapun yang kita punya, bahkan tidak ibadah kita. Adik-adik sendiri sekalian, bahkan tidak ibadah kita. Jangan andalkan ibadah. Saya akan mampu menjalani kehidupan di atas dunia ini dengan cara yang terbaik karena saya selalu puasa, sering tulis, dan tidak. Tidak bahkan ibadah. Tidak ada yang bisa kamu andalkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu pengen jadi seseorang yang dilihat Allah dengan pandangan kasih sayang, sekali lagi saya ulang ya dari saya. Kalau kamu pengen menjadi seseorang yang Allah pandang dirimu dengan pandangan penuh kasih sayang, kalau kamu pengen menjadi seseorang yang selalu Allah dekat dirimu dengan rasa sayang darinya, kasih darinya, dekati manusia yang paling dia cinta, namanya Nabi Muhammad. Siapapun kamu, kalau Allah dapat di hatimu ada Nabi Muhammad, Allah akan pandang dengan pandangan penuh cinta. Allah gak perlu lihat masa lalumu seperti apa. Allah bahkan gak perlu lihat dosa-dosamu seperti apa. Allah gak peduli keadaanmu seperti apa. Apabila Allah lihat dalam hatimu ada cinta yang besar kepada bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allah akan angkat dirimu deh. Allah akan pandang dirimu dengan pandangan penuh cinta. Allah akan pandang dirimu dengan pandangan penuh sayang. Disayangnya dirimu, dibuainya dirimu, dimanjakannya dirimu, diberi apa yang kamu mau, bahkan sebelum kamu mengucapkannya, bahkan sebelum kamu memintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkannya seluruh urusanmu, dicintainya. Jangan andalkan apapun, cukup andalkan Allah lewat Nabi Muhammad. Berpeganglah pada tali Allah. Tali Allah bernama Sayyiduna Muhammad. Teman-teman sering sekalian, gak ada cara buat hidup benar kecuali dengan mengikuti maunya Allah. Dan untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghadirkan untuk kita, mewujudkan untuk kita manusia paling agung bernama Sayyiduna Muhammad. Mendekatlah selalu padanya. Hal yang paling mengharukan bagi saya, hal yang paling indah menurut saya dari semua ini adalah fakta bahwa cinta kepada Nabi Muhammad tak ada yang tak berbalas. Cinta kepada Nabi Muhammad tidak ada yang bertepuk sebelah tangan. Indah banget sih. Dan kamu kalau cinta sama seseorang yang paling populer di sekolahmu, paling keren di fakultasmu, paling terpandang di universitasmu, dan dia adalah anaknya wali kota misalnya, anaknya gubernur misalnya, apalagi
lagi dia adalah anaknya presiden misalnya. Sementara kamu cantik kagak, pintar kagak, menyenangkan kagak, jago apa enggak gitu. Kira-kira selain di drama-drama Korea yang kamu tonton, di alam nyata kira-kira adakah cinta mungkin dibalas? Selain di apa ya itu namanya ya, telenovela, drakor, atau yang suka ada di itu di TV itu, sinetron. Selain di situ-situ atau di novel-novel misalnya gitu, selain di cerita-cerita drama-drama begitu, di alam nyata kira-kira berapa persen kemungkinan cintamu itu akan berbalas? 1%? Nyampe? Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, ini ada seseorang yang bahkan Allah jadikan namanya di tiang-tiang arusnya. Ini adalah seseorang yang bahkan di akhirat semua nabi-nabi akan ada di belakangnya. Ini adalah seseorang yang bahkan kunci surga Allah pegangkan di tangannya. Ketika aku dan kamu mencintai dia, cinta kita tak akan pernah tak terbalas darinya. Cintamu padanya tak akan pernah bertepuk sebelah tangan. Ya Allah, baiknya Nabi Muhammad, saya si pendosa ini, ketika saya berkata padanya, ya Sayyidi ya Rasulullah, ketika saya berkata padanya, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, ketika saya berkata padanya, assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, beliau berjanji, masallam alaiya ahadun min ummati illa radallahu alaiya ruhi hatta radda alaihi salam. Tidaklah umatku mengucap salam kepadaku, melainkan Allah kembalikan ruhku sehingga aku dapat menjawab salamnya. Salam dari kami, wahai Rasulullah, yang penuh dosa ini. Iya, salam darimu. Allah akan kembalikan ruhku sehingga aku dapat menjawab salammu. Luar biasa indahnya. Alhamdulillah. 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 Meski begitu hinanya kita dan meski begitu agungnya Nabi Muhammad, kita kalau mendekat kepada Nabi Muhammad, Nabi hanya akan mengulurkan tangannya kepada kita, menarik kita, membawa kita menuju Allah. Begitu kata guru saya, Ubah Bahia. Begitu kata semua ulama-ulama yang telah Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai penerus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Saya ingat ucapan Ubah Bahia. Kata beliau, Halimah, kita nggak bisa mendekat sama Allah dengan sholat kita. Kita harus sholat, nah betul, jangan pernah tinggal sholat. Akan tetapi Allah menerima kita, meninggikan derajat kita, memuliakan kita karena sholat kita. Menjadi sholat itu derajat yang sangat tinggi. Sebisa mungkin kita mengusahakan kehusyuan dalam sholat.
sholat kita belum mencapai tingkat yang semestinya. Apalagi sholat kita yang kayak gitu modelnya. Ya Allah, ya Allah, berisik, berasa gak? Kalau sholat berisik, bener. Gila gak sih? Ternyata kita gak bisa ngomong begitu. Nah, yang berisik diri kita sendiri, yang berisik pikiran kita sendiri. Kalau lagi sholat segala kita ingat, urusan dapur kita ingat, urusan pemilu masih 2024 kita ingat dari sekarang. Dalam sholat kita, urusan suami, urusan masakan, urusan kita habis gini mau pergi kemana, semua kita ingat di akal pikiran kita. Betul begitu? Lagi nyari kunci nggak ketemu, giliran sholat ingat. Masya Allah. Gitu kita mau diterima sama Allah karena sholat kita. Gitu kita mau dirahmati sama Allah karena sholat kita. Katanya para ulama, as-salat liyala yang berfial gerfahi dalam kubasa. Salat yang hatimu tidak khusyuk di dalamnya justru semakin mendekatkanmu kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Allah. Tapi bisa bilang salatuna tahtaj istighfar. Salat kita itu lebih pantesan dimintain ampun daripada kita mintain balasan dari Allah Subhanahu. Salat hatinya kemana-mana. Ini kamu saya ceritain. Kalau ada orang bilang, ustazah, saya mau ngadep sama ustazah, saya mau ada yang mau saya sampaikan sama ustazah. Saya bilang, baik kalau gitu, ya mari silakan. Orang itu saya hadapkan sama saya bilang, baik, kamu mau ngadep apa? Ini ustazah, kipas angin, bumbu dapur, harga cabai naik, padahal saya suka pedas. Jadi gimana tadi mau nyampein apa? Oh iya ustazah, ini ustazah, langit kayaknya mendung. Gimana menurutmu? Apa kemudian? Baiklah kalau itu, semua yang kamu inginkan akan saya kasih. Tenang aja, kamu gak usah khawatir. Kayak gitu, atau saya marah sama dia. Kamu ini gimana sih? Katanya mau ngadep saya, kamu malah kemana-mana. Kan begitu? Saya malah akan tersinggung. Kamu gak tahu, saya ini sangat sibuk ditungguin di majelis gitu. Ada orang banyak yang lagi nungguin saya. Kamu katanya mau laporan malah kemana-mana ngomongnya. Gak jelas, udah ya, makasih. Mungkin saya akan blok nomor dia, Bu. Betul nggak? Kalau saya blok nomor dia nih, menurutmu apakah saya yang salah? Enggak dong, dia yang salah. Kan begitu? Kalau Allah ngeblok kita, itu juga pantas. Kita tuh selama ini bilang, ya Allah saya mau sholat duhur di Allah yang sekarang, 4 rakaat ya Allah, mustaqbilan kiblati, adzan, nilai Allahu Akbar. Allah bilang baik, aku akan menghadapkan diriku kepadamu. Kemudian harga cabai. Bukankah begitu sholat kita selama ini? Gelambiar kemana-mana. Kamu minta kamu dicintai Allah karena sholat kamu. Sholat kita lebih pantas untuk dimohonkan ampun daripada dibalas dengan pahala berlipat ganda. Teman-teman sekalian, karena para ulama tuh waktu ditanya, kita ini ketika habis selesai salat, Assalamualaikum warahmatullahi, apa doa yang semestinya langsung kita baca? Para ulama bilang istighfar. Para ulama kita dari kalangan ahli bait, begitu habis selesai salam dari kalangan habaib, begitu habis selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah.
kita lebih pantas dimohonkan ampun kepada Allah daripada mohon diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa. Kata bahaya kita nggak bisa sampai kepada Allah karena sholat itu. Terus apa yang mau kita ambil buat sampai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sholat enggak, puasa enggak. Oh, puasa saya banyak Ustazah. Puasa yang gimana maksudnya? Puasa yang sambil puasa lisanmu membicarakan aib orang. Puasa yang sambilan puasa kamu ngomel sama suami marahin anak. Puasa yang mana yang kamu maksudkan? Tidakkah kamu dengar sabda dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada siyamu an qawli zur wal amal bih, falaysa lillahi haja fi an yada ta'ama wa syaraba." Siapa yang puasa tidak bisa mencegah lisannya dari berkata kasar ataupun mengerjakan sesuatu yang tidak diridhoi Allah, maka Allah nggak perlu sama dia tinggal makan dan minumnya. Dilepeh Allah Subhanahu wa Ta'ala puasamu. Kita mau ambil puasa, nggak bisa. Nasib kita semuanya ada dalam tangan Allah. Urusan kita semuanya ada dalam kendali Allah. Akan tetapi teman-teman saudara sekalian, kita nggak bisa mendekat kepada Allah dengan ibadah-ibadah kita. Ibadah kita tetap kita lakukan karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ngarep disayang sama Allah karena ibadah kita, nggak gitu caranya, nggak gitu caranya. Saya tanya, caranya gimana? Bapak yang bilang, Halimah, alhamdulillah, ma'ana Rasulullah. Kita punya Nabi Muhammad, ada di tangga teratas dari kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus cinta padanya tak ada yang tak berbalas. Cinta kepadanya tak ada yang tertolak. Karenanya panggillah terus Nabi Muhammad Halimah, panggil terus Nabi Muhammad Halimah, panggil terus Nabi Muhammad, dekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti lama-lama kalau nabinya kamu panggil terus-terusan, lama-lama nabinya noleh kepadamu. Siapa tuh yang manggil terus? Nabinya akan menunduk ke bawah melihat umatnya, siapa tuh yang terus-terusan memanggil saya. Oh, namanya Halimah Ali terus. Nabi kemudian akan meraih tanganmu, menaikkanmu, membawamu menuju Allah. Saya tanya lagi sama Bapak, gimana caranya manggil Rasulullah Bapak? Baca salawat, baca salam, baca maulid, hadir majelis maulid. Gimana caranya kita panggil Nabi Muhammad SAW? Bapak yang bilang, Halimah, cintailah Nabi Muhammad sebisamu mencintai seseorang. Rinduilah Nabi Muhammad sebisamu merindukan seseorang. Yang kangen sama Nabi Muhammad sebisamu kangen sama seseorang. Kalau kamu pernah dalam hidupmu merindukan seseorang hingga mengalir deras air matamu karena rindu padanya yang tak tertahan di hatimu, jadikanlah orang itu adalah Nabi Muhammad. Setiap tetes air matamu merindukannya adalah seruan-seruanmu memanggil-manggil namanya. Kamu pengen panggil Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Itu adalah air matamu setiap kali hatimu merindukan Dia.
Teman-teman saudara sekalian, saya muliakan. Dan hanya ketika air matamu itu mengalir karena rindu pada Nabi Muhammad, hanya ketika itu, ketika air matamu mengalir karena ketakutanmu kepada Allah, karena ketakutanmu ditinggal sama Nabi Muhammad, karena kekhawatiranmu di akhirat nanti kamu tidak bisa bersama dengan Nabi Muhammad, karena ketakutanmu di akhirat nanti kamu tidak masuk dalam rombongan Nabi Muhammad, karena ketakutanmu bahwa matamu tidak bisa memandang wajah Nabi Muhammad, telingamu tidak bisa mendengar suara Nabi Muhammad, lisanmu di akhirat tidak bisa mengucapkan salam langsung di hadapan Nabi Muhammad, tanganmu tidak bisa bersalaman dengan Nabi Muhammad, kakimu tidak bisa digiring di belakang Nabi Muhammad, dan kamu mengalir deras air matamu ketika mengingat hal-hal yang seperti itu. Hanya ketika itulah air matamu menjadi bermakna. Selebihnya kamu menangis karena takut suamimu berbagi hati darimu. Menurutmu air mata itu punya arti di mata Allah? Tidak. Allah tidak ada urusan sama kesedihanmu yang lainnya. Kamu kangen sama suamimu, kamu kangen sama laki-laki, kamu kangen sama seseorang hingga mengalir deras air matamu, bahkan seseorang itu yang bahkan tidak halal buat kamu cintai. Apakah menurutmu air matamu punya nilai di mata Allah? Tidak, bahkan bisa jadi sebab kemurkaan Allah terhadap dirimu. Air matamu mengalir deras karena kamu tersinggung. Air matamu mengalir deras karena kamu merasa tersakiti. Air matamu mengalir deras karena kamu merasa kamu adalah korban dari ketidakadilan di atas muka bumi. Menurutmu air matamu punya nilai di mata Allah? Tidak, teman-teman. Tidak. Sungguh tidak. Saya sakit hati bahwa suami saya ternyata. Menurutmu air matamu punya nilai di mata Allah? Tidak. Tidak. Bahkan teman-teman sekalian, guru saya bilang, kalau kamu dalam hidup pernah punya rasa cinta, itu adalah cara Allah mengajarkan hatimu untuk bisa mencintai Nabi Muhammad. Kalau bahkan dalam hidupmu kamu pernah merasakan patah hati karena ditinggal pergi oleh seseorang yang kamu cintai, itu juga cara Allah untuk mengajarkan hatimu. Begitu loh rasanya patah hati kalau ditinggal sama Nabi. Tapi kamu tidak juga belajar, sehingga kamu lagi-lagi jatuh cinta kepada orang selain Nabi Muhammad SAW, dan kamu kembali patah hati. Kamu kembali patah hati. Bahkan laki-laki yang sudah menjadi suamimu, kamu cintai dia, kamu jadikan dia belahan hatimu, kamu jadikan dia sebagai seseorang yang hidup matimu kamu serahkan kepadanya. Ketika Allah melihat hatimu tidak mencintai yang semestinya, Allah jadikan hatimu patah berulang-ulang kali. Tidakkah kamu mau belajar, teman-teman? Yang semestinya dicintai adalah Nabi Muhammad. Yang semestinya dirindui adalah Nabi Muhammad. Yang semestinya mengalir air matamu karena ingin berjumpa dengannya adalah Nabi Muhammad. Yang semestinya kamu takutkan kamu ditinggalkan olehnya adalah Nabi Muhammad. Mari belajar mencintainya. Mari belajar mempersembahkan hati kepadanya. Kalau bangun tidur, sebut nama
nama Nabi duluan sebelum kamu menyebut nama siapapun yang ada di surga. Begitu kamu tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 10 kali aja. Gak usah sholawat yang panjang-panjang. Nanti kamu gak bangun-bangun. Tertidur lagi malah akhirnya. Begitu bangun tidur, sebut namanya sebelum kamu menyebut nama yang lain-lain. Hatimu, ya Rasulullah saya umatmu, ya Rasulullah saya umatmu, ya Rasulullah saya umatmu. Baru turun dari tempat ini. Kamu wudu, sepanjang wudu juga, alangkah indahnya jika kamu wudu sambil terus-terusan mengingat-ingat dia. Saat kamu berkumur, kamu masukin air ke dalam mulutmu. Ya Allah, jadikan lisan saya lisan yang keluar bersalawat padanya. Jadikan lisan saya taruh di akhirat bisa mengucapkan salam langsung di hadapannya. Kamu masukin air ke dalam hidung. Ya Allah, aku pengen hidung saya bisa mencium wangian surga. Ya Allah, aku pengen hidung saya bisa nyium wanginya Nabi Muhammad. Saat kamu membasuh muka, ya Allah, putihkan wajahku di hari Engkau putihkan sebagian wajah dan menghitamkan yang lainnya. Kau usap air, kau basuh air ke mukamu, ya Allah. Jadikan wajah saya bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Jadikan mata saya dapat memandang indah senyumnya, ya Allah. Jadikan mata saya bisa memandang teduh tatapnya, ya Allah. Jika tidak kau ijabah di dunia ini, sekurangnya di akhirat nanti, ya Allah. Saat tanganmu kamu basuhkan air di sana, minta sama Allah, ya Allah, berikan catatanku dengan tangan kanan dan jadikan tangan ini kau izinkan untuk bersalaman dengan Nabi Muhammad. Karena di akhirat nanti hubungan kita dengan Nabi Muhammad begitu dekat, hingga bahkan jika di dunia ini kamu tidak mahram sekalipun dengan Nabi Muhammad, di akhirat nanti sebagai umat kita diperkenankan untuk bersalaman dengan Nabi Muhammad. Jika kamu termasuk dari umat Nabi Muhammad, jika kamu mencintai dan dicintai oleh Nabi Muhammad, minta itu dari sekarang, teman-teman. Karena kalau kamu minta, kalau kamu nggak minta, gimana mau dikasih? Kalau kamu minta, gimana mau ditolak sama Allah? Allah selama ini tidak menolak orang dengan hajat-hajat dunia mereka kok. Padahal Allah nggak suka sama dunia. Segitunya aja Allah kasih kalau dia minta. Apalagi orang yang minta Nabi Muhammad, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai Nabi Muhammad. Dikasih. Kalau kamu minta, kalau kamu pengen, kalau kamu bahkan gak pernah pikiran buat doa, gimana mau dikasih Allah SWT. Jadi sekalian, kamu usap kepalamu, kamu bilang, ya Allah, jadikanlah kepala saya kau naungi di saat tidak ada naungan selain naunganmu. Yang dekat sama Nabi Muhammad hari itu, ya Allah, di bawah naungan yang sama dengan naungannya Nabi Muhammad, ya Allah. Saat kamu mengusap kedua telingamu, kamu sampaikan, ya Allah, jadikan saya dapat mendengar panggilan surga sedangkan kau ridho padaku. Ya Allah, jadikanlah telinga ini dapat mendengar ketika
keluar dari kamar mandi, membaca doanya. Gimana doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus Allahumma ja'alni minal tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika shalihin. Ya Allah, jadikan saya hamba-Mu yang mengerti bersesuci. Sesucinya diajarinya sama siapa? Sama Nabi Muhammad. Orang yang paling suci siapa? Nabi Muhammad. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, kembalikan saya ke jalan-Mu. Jadikan saya orang yang selalu bertaubat. Jalannya siapa? Jalan taubat. Jalannya siapa yang kamu inginkan kamu dikembalikan ke sana? Jalannya Nabi Muhammad. Minta sama Allah untuk dijadikan sebaik-baik umatnya Nabi Muhammad SAW. Teman-teman saya sekalian, saya mau kamu dengerin ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebenarnya kita sebagai umat Islam seharusnya memang gak bisa lupa dengan seharusnya. Karena bahkan dalam tiap azan yang disebut nama manusia bukan namamu, bukan nama bapakmu, teman-teman. Bukan nama ibumu, bukan nama sesiapa. Yang harus kita sebut, yang disebut di dalam azan itu hanyalah nama Nabi Muhammad selain nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mestinya sih kita emang gak lupa Nabi Muhammad. Cuma kita aja. Ya Allah, mudah-mudahan kita bisa jadi umat yang bagus buat Nabi Muhammad. Bisa jadi umat yang baik buat Nabi Muhammad. Bisa jadi umat yang solehah buat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah dekatkan kita sedekat-dekatnya dengan Nabi Muhammad. Mencintai Nabi Muhammad sebisa kita mencintai seseorang. Merindui Nabi Muhammad sebisa kita merindui seseorang. Semoga saja Allah SWT dekatkan terus kita di sisa umur kita. Teman-teman, jangan pakai entar-entaran. Jangan pakai entar-entaran. Jangan pakai deh. Saya mulai hari ini coba deketin Nabi Muhammad deh. Mulai hari ini yang bangun tidur baca salawat, yang mau tidur baca salawat, yang hari-hari biar kangen gitu Nabi Muhammad. Gimana ya? Yang hari ini saya mau dengerin ceramah-ceramah tentang Nabi Muhammad. Saya mau cari tahu katanya ustazah tuh di YouTube juga. Saya mau dengerin cerita-cerita ustazah tentang sahabat-sahabat Nabi, tentang ceramah-ceramah yang sudah halimahnya yang tentang Nabi Muhammad. Saya mau dengerin tiap hari. Saya nggak mau tidur sebelum saya dengerin tentang Nabi Muhammad. Boleh, jangan ditunda-tunda. Nggak pakai entar-entaran, teman-teman saudara sekalian. Cari apapun aja yang bisa deketin kamu sama Nabi Muhammad. Nggak pakai entar-entaran, takutnya nyesel. Entar saya mau banyak baca sholawatan sama Nabi Muhammad, saya mau deketin Nabi Muhammad. Entar kalau saya udah pulang haji. Entar kalau saya udah punya rumah sendiri. Sekarang sih sebelum saya punya rumah sendiri sibuk, saya kerja terus. Saya nggak bisa, kayaknya hadir-hadir maulid saya susah. Saya mau dengerin ceramah gitu susah juga. Tahan. Jangan pakai entar-entar. Takutnya keburu datang ajal menjemputmu. Begitu dalam alam kubur kamu baru tahu ternyata yang bisa mensyafaati dirimu hanyalah Nabi Muhammad. Dan kamu sudah terlanjur tidak termasuk di antara mereka yang disayang sama Nabi Muhammad. Jangan berani mati kalau nggak bawa cinta Nabi. Jangan berani mati kalau belum disayang sama Nabi. Urusannya repot di kubur nanti. Urusannya repot di padang mahsyar nanti. Urusannya repot di akhirat nanti. Teman-teman serius sekali.
Mereka mengukur nilai mereka di sisi Allah dengan keadaan mereka di akhirat nanti. Yang paling dekat sama Nabi Muhammad berarti yang paling dicinta di sisi Allah. Gak ada waktu kalau pakai nanti-nanti. Dari sekarang yuk deketi Nabi Muhammad. Dari sekarang yuk cintai Nabi Muhammad. Dari sekarang yuk kenali anak-anak kepada Nabi Muhammad. Dari sekarang yuk periksa sunnah-sunnahnya Nabi buat kita jalani lagi. Masuk ke ruangan kaki kanan, keluar kaki kiri. Dari sekarang yuk kita periksa hatimu tuh. Jangan kamu biarin benci sama orang lain. Saya ditanya sama orang, Ustazah apa yang menghalangi kita untuk bisa mencintai Nabi Muhammad dalam gitu? Kenapa kok saya hatinya gak bisa cinta itu Nabi Muhammad? Kenapa sih? Saya bilang Allah Pak, karena hati kita kegedean cinta sama diri sendiri. Teman-teman, hati yang kegedean cinta sama diri sendiri aja gak bisa cinta gede sama Nabi Muhammad. Apalagi kalau hatinya kegedean benci sama orang. Apalagi kalau hatimu tuh punya rasa benci sama seseorang, gak bisa maafin seumur hidup tuh orang. Kalau kayak begitu, jangankan cinta kepada Nabi Muhammad, dirahmati Allah aja enggak. Allah tuh kalau mau nurunin rahmat, mau nurunin ampunan, apalagi menurunkan cinta yang besar kepada Nabi Muhammad di hati seseorang. Allah lihat dulu, kalau ada kebencian kepada seseorang, Allah bilang sama mereka, tunggu hatta yasalah, tungguin sampai pada akur, tungguin sampai pada damai, tungguin sampai pada baikan, tungguin sampai hatinya bisa memaafkan. Selagi hatimu masih penuh dengan kebencian, selagi hatimu masih ada kebencian kepada seseorang, akan sulit bagimu untuk bisa mencintai Nabi Muhammad dengan dalam. Apa itu? Belajar buat bersihin hati. Gak usah punya cinta sama seseorang yang sangat dalam, gak usah punya benci apalagi sama seseorang. Teman-teman sekalian, biar Nabi Muhammad berkenan bertahta di hati kita, insya Allah. Biar Nabi Muhammad berkenan bertahta dalam hatimu. Kak, Bu, para istri, biar Nabi Muhammad berkenan bertahta dalam hatimu. Sungguh, kalau Nabi Muhammad sudah bertahta besar dalam hatimu, kamu tak lagi peduli apakah seseorang sayang atau tidak kepada. Kalau besar cinta Nabi Muhammad dalam hatimu, kamu tidak akan mencintai dunia sebesar itu. Kamu tidak akan mencintai siapapun sedalam itu jika Nabi Muhammad telah bertahta dalam hatimu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon berfatihah ibu saya, umi saya.